Hi nerds, welcome. So, in today's video, gue akan buat dashboard with Google Sheets since some of you requested that how to make a dashboard dari Google Sheets. Buat lo yang pengen raw data untuk latihan, di description box gue udah attach clicky.id Nerdpedia. Di situ bisa diklik, kemudian lo akan direct ke homepage ini dan bisa diklik di bagian free Excel raw data atau template untuk latihan. Let's get started. So di sini gue ada data ClickMart 2024 transactions dan ada beberapa kolom, ada month, product category, product name, city, country sold 2024-2023, revenue 2024 dan 2023. Nah, di sini kita akan buat yang pertama itu metric business-nya adalah memperlihatkan quantity sold 2024 dan growth-nya. Kemudian revenue 2024 dan growth-nya versus 2023. Dilanjut dengan product category performance by revenue. Lalu ada market share percentage by city. Kemudian city by revenue. Monthly trend quantity sold dan juga revenue termasuk dengan growth-nya, dan juga table dari product name highest to lowest sales. Tapi di sini gue akan clean sedikit untuk datanya dari kolom E, F, G, H ini. Di sini untuk kolom G dan F gue akan ubah dulu numbering formatnya jadi number, kemudian numbernya ini yang ada titiknya gitu. Jadi kalau misalnya dia angkanya itu lebih dari 1000, dia itu ada pemisahnya. Kemudian di bagian revenue juga, di sini gue ubah juga dia untuk formattingnya. Kita akan ubah format menjadi number tapi yang currency gitu. Jadi ini datanya itu adalah pakai rupiah ya guys. So you should ganti ini jadi rupiah juga. Dan apply. Oke, di sini kita udah buat datanya. Kita langsung lanjut tambahin sheet baru, namanya itu dashboard. Kita ganti, klik 2 kali dashboard. Nah, dari si dashboard ini gue akan kecilin dulu untuk kolom A. Nah, kemudian insert di bagian view. Di view ini ada grid lines, gue untick, dan gue akan control A dan ubah dulu format dashboardnya untuk warnanya itu jadi warna coklat tapi coklat tua gitu. Jadi sini gue akan tambahin codingan warnanya itu adalah 3B, 3B, 3B. Jadi warna coklat kayak abu-abu gitu. Oke, di sini kita udah buat. Lanjut gue akan tambahin untuk namanya gitu. Nama dashboard ini apa sih? Di sini gue akan merge kolom B3 sampai dengan G3 ini. Kemudian gue merge, lalu gue atur dulu alignmentnya di sini tengah. Kemudian warnanya ini gue pilih warna untuk dia itu yang rada rose gold tapi nggak nyampe, rada peach gitu. Jadi ini gue tambahin namanya juga. Di sini codingannya adalah E6B8B7. Di sini gue akan lanjut bikin namanya adalah ClickMart Sales Dashboard Performance 2024. Gue blok, kemudian coba dikasih 36. Oh, is it too big? Gedean, oke, gue ganti 26 maybe. Gue bold, and then gue kurangin lagi. Nah, ini kita udah punya judulnya ya, ClickMart Sales Dashboard 2024. Kita akan lanjut untuk buat yang namanya card visual. Di sini gue balik lagi ke data yang clean, yang raw ini kita coba hide dulu aja, biar nggak rancu. Oke, untuk yang pertama gue akan memperlihatkan card visual. Di sini gue akan blok untuk kolom E dan ke bagian insert, terus ada chart. Dan di bagian chart ini kita akan coba pilih untuk yang card visual. Sebentar kita ke bawah, nah yang ini. Lalu di sini gue akan jadiin dia aggregate. Oke. Dan di bagian add baseline value ini gue akan nambahin quantity sold yang 2023. Jadi umpamanya dia menghitung untuk growth-nya itu berapa sih gitu. Gue klik OK. Kemudian gue ke bagian customize. Di sini untuk yang key value kita oke lah ya, warnanya warna hitam ini udah oke. Kemudian ke baseline value nih. Nah, di situ dia tuh menghitung
penambahan dari 2024 itu nambah berapa nih ke 2023. Tapi yang gue mau lihat itu sebenarnya dia maunya itu growth by percentage. Jadi sini yang show comparison to key value ini gue ganti jadi percentage change. Nah setelah dari sini sebenarnya lu gak usah atur lagi untuk dia tuh positive color kah atau dia mau yang merah gitu, karena kalau merah dia negatif tapi dia itu otomatis gitu loh. Nah di bagian situ sebenarnya udah langsung auto recognize gitu. Kemudian dari sini gue di bagian chart style untuk background colornya gue pilih warna yang rada kayak aqua blue gitu. Jadi gue atur hexnya itu di angka B0 E0 E6. Oke, dari sini gue atur dulu. Kemudian di bagian customize ini juga gue atur dulu untuk yang key value-nya. Nah di bagian format ini gue akan tebelin, kemudian ditaruh di tengah kayak gini. Lalu kita ke bagian yang baseline value. Di sini juga gue taruh di bagian center. Nah di sini lu bisa tambahin description gitu di bagian percentage-nya. Jadi 18,42% gue tambahin versus 2023. Nah kayak gini. Jadi dia ada tambahan deskripsi di bawahnya. Kemudian di bagian chart style udah oke. Nah yang gue akan ubah itu adalah untuk judulnya. Judulnya di sini adalah Quantity Sold 2024. Ini bold, kemudian ditebelin dan fontnya mungkin di angka 20 atau 30-an. Dan di sini gue warnanya ya gue biarin aja warna abu-abu gini. Dari sini gue bisa copy. Anyways, lu nggak bisa nge-cut gitu loh di Google Sheet. Jadi lo harus kayak nge-copy, nanti lu delete di sininya. Oke, gue kelupaan deh bentar. Untuk yang borderline-nya kita harus ubah juga jadi warna yang sama. Oke, ini gue Ctrl C, terus gue pindahin ke dashboardnya. Sebentar, untuk di bagian yang bawah ini customize lagi, baseline value-nya gue bold lagi. Kayak untuk judulnya juga kegedean sih, jadi kita ganti 20 aja. Oke. Lu bisa lakuin hal yang sama untuk mencari total dari revenue-nya. Di sini gue juga tinggal Ctrl C and Ctrl V, gue copy. Kemudian gue klik ini button yang 3 itu edit chart, akan ganti untuk value-nya. Dari segi key value ini kita ganti jadi value-nya untuk revenue ya. Jadi lu bakal ini remove dulu. Ini juga remove. Nah, kita akan edit value di sini. Kita akan select range-nya ke bagian yang clean tadi. Terus kita pilih revenue 2024. Oke, baseline-nya adalah revenue 2023. Untuk ngitung growth-nya itu berapa. Oke. Dari sini lu udah dapet nih hasilnya, kita tinggal gedein aja. Dan jangan lupa untuk title-nya ini sih yang harus kita ubah. Revenue 2024. Jadi bisa dilihat bahwa kita itu ada growth di angka 20,75% untuk revenue, sedangkan untuk di bagian quantity sold kita itu growth di angka 18,42% atau dibulatin sih angka 18. Oke, selanjutnya kita kan udah punya nih untuk yang card visualnya untuk menampilkan matrix quantity sold dan juga revenue. Kita akan lanjut ke product kategori performance by revenue. Di sini untuk yang clean datanya ini gue delete dulu. Nah ini akan gue Ctrl A, kemudian kita akan insert pivot table di sheet baru. Dari sini gue akan drop untuk yang pertama itu untuk produk kategorinya di bagian rows. Kemudian dari sisi untuk revenue, dan gue taruh revenue 2024 di sini di bagian values. Nah yang akan gue lakukan adalah gue tuh pengen tahu untuk
growth-nya gitu. Jadi kita akan nambahin namanya combo chart atau line chart untuk menampilkan yaitu revenue-nya berapa by product category dan juga growth-nya berapa. Nah, untuk menghitung growth, kita kan nggak punya tuh ya growth-nya, jadi kita akan tambahin add di sini. Di sini ada yang namanya calculated field. Nah, gue akan cobain untuk nambahin revenue growth-nya. Jadi di sini kita akan sum, kemudian pakai tanda petik untuk revenue 2024 dalam kurung RP lagi, terus kita close bagi sum tanda petik lagi revenue 2023 RP kurang. Biasanya cara cepat gue tuh suka bagi this year atau 2024 bagi 2023 minus 1 untuk cari tahu growth-nya. Minus 1. Ini gue enter. Something is wrong. Oh ya, kita lupa tambahin tanda petik di sini. Enter. Nah, untuk di bagian calculated field dan juga product header ini gue akan ganti dulu ini. Ini namanya quantity revenue 2024. Nah, ini calculated field-nya growth. Di sini gue akan ubah dulu growth-nya jadi percentage. Sini kita ubah format number percentage. Oke, dari sini gue akan coba insert untuk combo line chart-nya. Gue akan block semuanya untuk dari. Nah, ini tricky ya, kalau misalnya di pivot table itu dia itu nggak bisa kayak lu di Excel gitu loh, ada beda. Lu klik dimanapun itu bisa buat nampilin chart, tapi lu harus ngeblok data yang emang lu pengen buatin chart. Which is kalau misalnya kayak gini kita harus block gitu, nggak kayak pivot table dia bisa langsung klik, nggak perlu ngeblok. Jadi kayak cukup klik pivot table. Ini nggak, kita harus blok kolom A6 sampai dengan C6. Kemudian insert chart. Dan di sini gue akan pilih kolom chartnya adalah combo chart. Combo chart is right here. Lalu kita atur dulu untuk customize chartnya. Ini namanya chart style. Oke, untuk backgroundnya gue hilangin dulu, none. Bordernya juga none. Terus untuk smooth ini akan mengubah line chart kita jadi yang kaku gitu. Dia lebih smooth. Nanti bakal kelihatan kalau misalnya kita ubah growth-nya ini ke bagian right axis. Oke, kita lanjut dulu untuk chart title. Kita buat di sini yang namanya product category performance by revenue. Oke, gue bold. Sini gue akan atur lagi untuk di bagian legend ini. Oke, terus di bagian ini sih, di bagian vertical axis yang akan gue coba ilangin. Gue akan bikin dia jadi 0, kemudian colornya gue samain sama yang hitam ini. Lalu kita lanjut ke bagian grid line. Sini gue juga untick untuk grid line. Dan kita akan lanjut ke vertical axis. Nah, untuk di bagian vertical axis ini, kita kan punya si growth ini ya. Growth ini itu kita pengen ubah dulu dia jadi axis yang right axis. Jadi kita ke bagian series, terus ke growth. Nah, dari growth ini gue akan pindahin axis ini jadi right axis. Nah, jadi dia lebih kelihatan, karena kalau bisa ditaruh di bawah dia itu punya nilai yang sama, sedangkan ini bentuk formatnya kan beda. Yang growth itu percentage, yang revenue itu dalam bentuk numbering. Sini gue juga bikin 0, walaupun nggak akan jadi 0 deh, tapi nggak terlalu kelihatan. Dari sini untuk kolomnya juga, ini gue akan ubah untuk kolomnya jadi warnanya, gue ubah hexnya menjadi B7 E1CD. Ini juga sama. Untuk di bagian growth-nya ini, gue akan ganti dia pakai warna yang peach tadi yang udah kita pakai. Ini klik 2 kali di bagian line. Nah, ini ada line color, kita pakai yang ini yang tadi kita udah choose sebagai judul. Lanjut, di sini kita akan tampilkan data labels-nya.
Yes, ini. Kemudian data labels yang kolom pun kita klik aja, kemudian kita tampilkan juga. Untuk di bagian data labels ini, yang bagian kolom, gue akan positioning mereka itu di center aja. Kayak gini. Kemudian kita copy untuk di dashboard. Nah, satu hal yang rada bikin Google Sheet ini tidak terlalu oke buat gue untuk buat dashboard, enakan di Excel sebenarnya. Minus poinnya adalah dia tuh, lu tuh harus ngopi pivotnya juga ke dashboard. Kalau enggak, kalau misalnya kita buat slicers, dia itu enggak automate ke filter kalau pakai slicer. Jadi dia hanya bisa kalau lu juga cantumin pivot di sini. I'll make a different video untuk menjelaskan ini. Intinya you can just follow through. Di sini gue akan copy juga pivotnya, Ctrl X, dashboardnya gue taruh di sini. Oke, gue akan. Nah, untuk cara nutupinnya, biasanya kita tuh bisa pakai trick untuk isi backgroundnya. Jadi gini, kita ke bagian edit chart. Kemudian kan ini ada customize chart title, background colornya diganti jadi warna ini, yang warna background. Jadi bakal ketutup. Nah, untuk di bagian horizontal axis kita klik untuk text colornya itu jadi warna putih supaya lebih kelihatan. Ini juga untuk title text color putih, kemudian legend juga warna putih. Misalnya lu klik lagi ini edit, lu tuh pengen sort dia dari ascending, descending untuk sort by revenue-nya itu. Jadi dari tertinggi produk kategorinya ke terendah. Walaupun sebenarnya yang tertinggi itu baby products dan juga punya growth yang tinggi, ada beberapa produk yang juga growth-nya tinggi nih, walaupun dia nggak menempati ranking di top 3. Kalau di sini kan cleansing supplies di 10,69% ya. Walaupun dia ranking kedua nih setelah baby products yang paling banyak terjual. Tapi kalau dilihat yang growth paling signifikan itu snacks sama beverage dibanding dengan tahun lalu. Ini gue akan lanjut untuk insert pivot table lagi. Ini udah kita hapus aja untuk memperlihatkan dari sisi market share by city dan juga untuk revenue by city. Jadi kita klik Ctrl A lagi untuk insert new pivot table. Untuk visual kita selanjutnya pivot table, kita akan ke existing worksheet aja, ke sini pivot table ini, terus klik di sini, klik OK. Oke, yang pertama gue pengen cantumin adalah city ini ke rows, kemudian by revenue juga values. Nah, ini gue akan ubah juga descending, kemudian city by sum of revenue, dari yang tertinggi revenue penghasilannya sampai ke yang terendah, which is yang terendah itu Depok, terus habis itu yang tertinggi itu Bekasi. Jadi ini kita langsung buat aja untuk chartnya. Gue akan copy lagi sama Ctrl C, Ctrl X, kemudian kita ke bagian dashboard ini dan copy ya sekitaran di sini lah. Oke, dari sini gue akan mulai insert chartnya. Gue akan pilih chart yang bar chart dulu untuk memperlihatkan dari sisi revenue-nya by city itu berapa sih gitu. Untuk chart style setupnya mungkin gue ganti nih jadi bar chart kayak gini. Nah, since ini juga dia tuh ngeblok total di bagian range ini 35 ini jadi 34. Ini enter. Ini udah sort by largest to lowest. Lalu kita bisa customize untuk background color pun sama, bordernya juga tidak ada, kemudian di bagian grid lines dihilangkan. Kita lanjut di bagian titles ini, ganti jadi revenue by city, revenue 2024, lebih jelas by city. Lalu ini bold, kemudian text color jadi warna putih. Dan di sini kita akan ubah dulu untuk di bagian horizontal axis title. Ini gua ilangin. Kemudian axis vertical axisnya pun juga dihilangin. Nah, untuk yang angka-angka ini gua akan buat dia lebih
kecil aja, jadi dia tuh tersamarkan gitu loh, jadi nggak kelihatan. Nah, untuk yang judul yang di access title ini, gue akan, lu kalau misalnya lebih cepet, lu klik aja ya, ini di bagian vertical axis, kemudian text colornya jadi warna putih juga, terus ini, nah ini untuk kolom chart ini yang gue pengen ubah si warnanya. Oke, untuk warnanya, I think I'm going to choose bar chart yang warna yang rose peach ini tadi ya. And then di series ini kita tambahin data labels dan positionnya itu ditaruh di center, terus ini atur supaya fit in gitu. Kita udah punya ini revenue by city, gue akan lanjut untuk melihat market share by city ini. Kan tadi kita udah punya ya dashboardnya. Di sini gue akan tambahin lagi insert chart aja dari chart yang sama. Gue akan insert untuk pie chart, tapi I don't like pie chart, make it more modern, pakai donut chart. Dan data range-nya 34 ya. Oke, ini kita pindahin lagi ke sini buat camouflage, buat nutupin. Oke. And then di sini yang harus kita ubah, kita edit dulu chartnya di sini untuk customize dulu chart title. Di sini background colornya pun kita bisa kasih dia non, ini juga non. Kemudian ke bagian pie chart ini. Nah, untuk pie chart ini sih kalau dari slice label ini I don't really need this one actually. I think kalau misalnya dia nunjukin percentage dong udah oke sih. Kemudian label font, label size, background color, border, then kita make it white. Nah, kemudian kita ke bagian title. Sini kita buat namanya market share by city. Share by city, dan buat bold, colornya jadi white. Kita lanjut untuk bisa buat pie slice-nya ini sih yang akan gua ubah. Untuk yang Bekasi ini kita buat warnanya itu biru. Kemudian Bogor kita ubah jadi warna light gray. Lanjut untuk di bagian Tangerang kita ubah warnanya itu jadi warna green tapi kayak rada Tosca gitu. Ini. Lanjut untuk Jakarta, di bagian Jakarta sini gue akan ubah di jadi yellow light gitu. Terakhir kita punya Depok. Depok ini kita ubah jadi light purple. This one. Nah, untuk yang legend ini kayak nggak kelihatan gitu kan, jadi lu ubah aja warnanya jadi warna putih juga. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa market share terbesar itu berada di Bekasi 22,5%, sama dengan revenue by city yang ada di sini sekitar 211 juta gitu di 2024. Ini gue langsung atur lagi aja untuk bisa fit in ke dashboardnya. Kita akan lanjut untuk menampilkan monthly trend. Monthly trend yang mau gua tampilin pertama itu monthly trend by quantity sold. Jadi di sini di pivot table ini lagi kita akan insert lagi pivot table, Control A, kemudian insert pivot table. Kita ke existing ini, kemudian pivot table 1, klik create. Oke, yang akan gue insert di sini adalah untuk bulannya. Jadi bulannya di sini, gue taruh di month. Kemudian kita taruh quantity sold yang 2023 di sini. Quantity sold 2024 juga. Ya, seperti ini. Oke, gue akan lanjut untuk menambahkan growth tadi. Kita hitung lagi untuk growth quantity sold per bulannya itu berapa. Jadi kita pakai
yang add di sini namanya calculated field seperti yang tadi. Kita sum lagi untuk tanda petik untuk ngambil quantity sold 2024, tanda petik tutup kurung bagi sum quantity sold 2023, tanda petik tutup kurung minus 1. Bentar. Nah, kita langsung ubah aja namingnya. Oke, di sini gue akan ubah name-nya quantity sold 2023. Di sini klik 2 kali aja, quantity sold 2024. Yang ini growth. Jangan lupa untuk growth harus diubah dalam bentuk percentage. Format. Kemudian number, pilih percentage. Where is it? Okay, right here. Terus ini di bold, kemudian taruh di tengah. Ini klik 2 kali. Kemudian gue akan lanjut untuk buat line chart untuk menampilkan line trendnya seperti apa sih. Apakah bulan ke bulan dari 2 tahun yang berbeda, 2023 dan 2024 ini, dia punya yang sama gitu. Maksud gue kayak dia punya tren yang sama. Apakah di 2024 bulan Agustus dan 2024 bulan 2023 juga sama kayak gitu. Jadi di sini gue akan blok untuk month quantity sold 2023-2024. Nah, ini di blok. Gue nggak akan blok growth-nya. Nanti kita akan tampilkan dalam bentuk table aja. Sini gue akan insert chart dan kita akan punya di sini line chart, yang ini smooth line chart. Gue akan atur dulu. Nah, ini kayak terlalu jauh gitu jaraknya. Untuk x-axis-nya gue akan atur minimum bound-nya. Karena di sini mulainya dari sekitar 3.000-an lebih ya, bahkan almost 4,000 the minimum. Mungkin gue akan ubah jadi 3.500. Nah, kalau yang di maksimumnya I don't bother sih. Dari sini kita lanjut dulu untuk chart style, backgroundnya none, kemudian none. Lanjut untuk ke chart axis title. Untuk di chart title ini kita buat namanya adalah monthly quantity sold trend 2024 versus 2023. Oh, 2023 versus 2024 ini. Ya, kebalik. 2024. Bold. Ini bold. Kemudian ya text colornya nanti aja diubah. Sini gue akan lanjut untuk ke bagian horizontal axis. Ini dihapus. Nah, di bagian yang vertical axis kita buat dia lebih kecil aja fontnya. Terus nanti disamain aja warna fontnya itu sama warna background gitu. Lalu kita ke bagian grid lines, tuh kita hilangin. Di sini kita bisa copy ke bagian dashboard. Ulang lagi nih, kayak nggak copy. Ctrl C, klik chart, Ctrl V. Ya. Sini gue akan atur terlebih dahulu. Sini kita akan atur untuk yang line chartnya. Nah, untuk yang chart title itu diubah jadi warna putih supaya lebih kelihatan. Di sini juga warna putih. Ini juga warna putih. Ya. Nah, untuk di bagian yang warna biru ini untuk yang 2023, gue akan ganti warna line-nya itu. Dia itu jadi warna kuning, tapi kayak kuning yang light yellow gini. Terus untuk yang 2024 kita pakai warna yang sama ini nih, yang kayak aqua blue gitu. Oke, di sini gue akan ganti jadi warna yang ini. Yes. Oke. Di sini nih gue akan coba Ctrl X
this, Ctrl C aja deh, soalnya nanti kan kita butuh juga ya untuk nambah revenue gitu. Jadi ini gue Ctrl C aja, terus ke dashboard, dan I guess I'm just gonna put it right here. No, it's too big. Kita akan atur sizingnya. Juga ini bisa dikecilin sih sebenarnya. Oke, dari sini gue akan atur untuk yang dashboard ini, dashboard yang pivot yang kita attach ini, kita tuh bisa atur colornya dulu. Ini gue akan blok yang pivot ini, gue akan atur dia itu warnanya sama-sama yang seperti background. Nah, untuk di bagian header untuk month ini gue ganti warna jadi warna putih. Untuk bagian query result ini gue ganti dia warna jadi warna yang sama kayak gini. Sorry, untuk fontnya yang 2024 nya gue ganti dia jadi warna blue. Sedangkan untuk growth ini gue akan coba dia memberikan yang namanya conditional formatting. Di sini tuh ada conditional formatting di bagian font color. Untuk color scale-nya ini, gue pilih yang ini, white to green. Jadi dia akan nge-highlight growth yang paling tinggi. Semakin dia warnanya lebih hijau, which means dia punya growth yang paling tinggi. Kita klik done. Contohnya gini, kita kalau lihat di bulan Desember itu punya growth paling tinggi, 41% dari Desember 2023. Ya, which means ini kan akhir tahun ya, which is peak season. Jadi emang penjualan itu mostly trennya naik. Kemudian yang menarik lagi, seasonal trennya juga naik nih. Untuk di Maret dan juga April itu kan biasanya lebaran ya, jadi seasonal trennya juga naik. Dan beberapa yang lain di bulan-bulan low season seperti Juli, Juni, Agustus itu low season, jadi nggak terlalu tinggi penjualannya. Kita akan lakuin hal yang sama persis untuk menampilkan revenue.
Oke, kita udah punya revenue di sini. Cuman I think we got a problem with the quantity sold. Now let me fix this first. Karena kalau dilihat datanya itu, dia harusnya tuh meng-highlight range data ini sampai sini. Oke, wait a minute. Ini range-nya kita cek dulu. Highlight ini sampai sini. Like, oke. Just want to make sure. Oke, udah bener ya, berarti nge-highlightnya. Kalau dari sini kita cek untuk dia itu N21. Starting from here, highlight. Oke. Di sini kita bisa atur juga untuk pivot table yang bagian month ini, month untuk revenue, monthly trendnya. Karena kita akan samain gitu untuk formattingnya. Kalau bisa dilihat di sini, kita bisa ubah dulu untuk colornya. Di sini gue akan ubah jadi warna sama yang sama background. Kita akan gedein juga. Oke. Terus di bagian yang header untuk month itu diganti warnanya jadi fontnya putih. Sedangkan revenue jadi warna kuning. Like yellow one. Yep. Terus yang revenue 2024 kita pakai yang aqua blue, ya saja aqua blue. Kemudian untuk di bagian growth ini kita atur dulu untuk conditional formatting. Kita blok dari 2024 Januari sampai ke Desember. Di sini kita pilih conditional formatting dan kita akan ke color scale. Di sini defaultnya adalah white to green dan done. Oke, untuk di bagian di sini biar lebih kelihatan ganti jadi warna putih. Untuk matriks terakhir yang akan kita buat, product name high to low sales by quantity sold 2024. Kita ke bagian clean lagi, Control A, kemudian ke insert pivot table. Nah, kita langsung aja insert ke existing sheet yang ada di dashboard. Sini gue akan insert like around here, like yeah, right here, yang S, like, okay. Create. Nah, di bagian sini kita akan coba insert yang pertama product name di bagian rows dan quantity sold 2024. Bagian values. Kait ini gue akan atur dulu untuk warnanya. Warna ini gue maunya dia tuh warna blue yang ini. Blue, not blue, probably like gray. Terus di bagian sini gue ganti namanya quantity sold 2024. Control B and then kita lanjut dia kasih warna yang warna ini. Kemudian bordernya ini kan udah rada nggak terlalu kelihatan. Oke. Dari sini kita udah dapet angkanya. Untuk bisa memperlihatkan berapa sih sebenarnya jumlah dari sisi product name yang paling tinggi ke yang rendah gitu. Ini kan belum diurutin ya sebenarnya. Jadi kita bisa edit dulu untuk ngurutin by descending dan sort by quantity sold. Nah, dapat dilihat bahwa baby powder kayak baby product itu yang paling tinggi gitu penjualannya. Dari sini gue akan lanjut untuk menambahkan conditional formatting. But before that, gue akan taruh dia rada ke bawah sedikit biar ada space untuk judul. Gue akan blok dari posisi baby powder paling atas sampai ke body wash. Kemudian kita akan tambahkan conditional formatting di sini untuk color scale-nya. Kita akan format sedikit. Nah, untuk di bagian minimum, gue akan pilih light red yang ini, light red 1. Jadi semakin rendah dia warnanya semakin merah. Kemudian untuk midpoint ini kita pilih yang number, yang which is itu kayak gray yang light, tapi lightnya tuh light 1 gitu. Lalu yang di max value ini gue pakai yang aqua blue. Yang ini. Dan
Oke, it looks like this. Jadi dapat lihat bahwa baby powder orang langsung kelihatan, oh ini yang paling tinggi, kemudian makin ke bawah color scalesnya yang merah itu menunjukkan jumlah yang paling sedikit. Oke, selanjutnya gue akan blok ini S dan T, gue merge, kemudian gue tambahin warnanya itu warna putih aja. Nanti kita akan buat namanya itu ini setelah di merge dulu. Wait, oke. Product name by quantity sold 2024. Kita akan sort by highest to lowest. Ini kita akan wrap text, wrapping bold. Kemudian I guess mungkin colornya bisa dibuat warna this one maybe, yeah, this, and then tambahkan ya sekitar 13 atau 13 font size-nya. Okay, finally we are done with the visual. Di sini kita udah lihat produk kategori performance by revenue dan juga untuk revenue monthly trend dan juga quantity sold dan juga ada growth-nya di sini. Gue akan tambahin slicer. So let's go back to our clean data. Di sini gue akan Control A dan di sini ada data. Gue akan tambahkan add a slicer. Add a slicer di sini gue akan pilih yang pertama itu by month. Anyways, gue akan Control C, kemudian ke dashboard, Control V. Sini atau ke sini month-nya. Gue akan ganti, klik 2 kali aja untuk bisa customize. Untuk di bagian color background ini, gue pilih dia warnanya yang light gray 3. Terus untuk fontnya, supaya lebih kelihatan adalah font color 3B3B yang kita pakai untuk jadi background. Kasih bold. Nah, ini udah untuk month. Tapi kita coba tes dulu ya, is it working or not. Clear, coba misalnya kita mau tahu 2024. Oke, it's obviously working ya. Untuk mengecek bahwa ini 35,66%, ini juga 35,66% untuk quantity sold, untuk growth 38,41%, di 38,41%. Ini 5257, ini works ya. Untuk ini produk kategorinya pun juga sama. Misalnya kita lihat untuk di wilayah yang paling banyak Bogor, Jakarta juga berubah. Ini coba kita clear lagi, select all, klik OK. And then kita coba lagi untuk ngefilter lagi ya untuk datanya. Let me wait a second. Di sini kita akan tambahin filter data by city. Control C aja, filter yang udah ada ini. Taruh di sini. Kemudian klik 2 kali untuk mengganti data range yang mau dipakai. Untuk datanya ini kita pilih by city. Nah ini udah. Misalnya kita pengen tahu yang Bogor doang. Nah ini langsung ubah penjualan Bogor doang di 195 juta 2024 dengan 11.000 plus quantity sold. Cuman kalau dilihat di sini dia tuh growth-nya minus 0,58% di Januari, tapi tetap oke lah penjualannya. Oke, ini kita coba clear lagi. Clear and then select all. Kita udah punya city. Kita punya lanjut ke product name. Oh no, product category first. Ini klik 2 kali. Terus sini ada product category. Lalu gedein sedikit. Oke. Sini kita coba clear. Baby product is the most highest one. Kita akan klik OK. Kita dapat lihat di sini baby product itu paling banyak dijual di wilayah Bekasi. I guess disusul oleh Bogor sama Bekasi nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar gitu perbedaannya. Kemudian dapat dilihat di sini untuk growth-nya di 34% dan ini untuk product name-nya. Di baby powder itu yang paling banyak terjual. Mungkin yang merek J, I think it's still using nowadays.
Di sini udah produk kategori, kita select all lagi. Control C, V, lalu kita ke sini ke product name. Nah, untuk product name saya pengen tahu chocolate bar atau kayak cola drink itu tuh ada yang beli nggak sih gitu. Kalau dia tuh kayak cola drink itself ya, cola itu banyak yang beli itu di 192, almost like 200. Itu kalau misalnya rada summer time gak sih, yang kayak di atas bulan April udah mulai masuk musim kayak gerah kemarau gitu, jadi orang-orang pada beli cola drink. Terbukti bahwa penjualannya itu kayak meningkat di pasca puasa lebaran ya, mungkin orang untuk parcel kali. Habis itu lanjut mau deket-deket tahun baru juga makin tinggi nih penjualannya. That's all for today's video. Thank you very much for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. I'll see you in the next video. Bye, nerds!